Novel Baswedan marah dan akan protes ke Jokowi karena penyerangnya dituntut hanya 1 tahun penjara. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Penyidik KPK Novel Baswedan mengaku marah menyikapi proses persidangan kasus penyiraman air keras yang menimpa dirinya. Kemarahan Novel bukan tanpa alasan sebab Jaksa Penuntut Umum atau JPU hanya menuntut 2 penyerangnya dengan hukuman 1 tahun penjara. Namun demikian, kemarahan Novel itu bukanlah bentuk emosinya, melainkan karena keinginannya menegakkan keadilan. Saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena ketika keadilan diinjak-injak, norma keadilan diabaikan. Ini tergambar bahwa hukum di negara kita tampak sekali compang-camping, kata Novel di Jakarta pada Jumat 12 Juni 2020. Novel menilai penyiraman air keras terhadap dirinya merupakan serangan yang maksimal, tetapi justru anehnya pelaku hanya dituntut hukuman yang ringan. Bayangkan perbuatan level yang paling maksimal itu dituntut 1 tahun penjara dan terkesan penuntut justru bertindak seperti penasehat hukum atau pembela dari terdakwanya. Ini yang hal harus diproses, dikritisi, kata Novel. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 11 Juni menuntut 2 terdakwa penyerang Novel Baswedan, Roni Bugis dan Rahmat Kadir Mahutlete selama 1 tahun penjara. Menurut JPU, para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel. Keduanya disebut hanya memberikan pelajaran kepada Novel dengan menyiramkan air keras ke badannya. Akan tetapi, di luar dugaan ternyata mengenai mata sehingga menyebabkan mata kanan mengalami kebutaan permanen dan mata kiri hanya berfungsi 50%. Tuntutan yang disampaikan JPU 1 tahun penjara itu tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan aneh. Banyak kejanggalan dan lucu saya katakan, ujar Novel. Sebab penganiayaan ini direncanakan, dilakukan dengan berat, menggunakan air keras, penganiayaan yang akibatnya luka berat, dan penganiayaan dengan pemberatan ini level tertinggi. Menurut dia, ketika potret penegakan hukum compang-camping dan asal-asalan seperti ini, imbasnya membuat nama Presiden Jokowi tampak tidak baik. Saya berharap hal ini tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya, bila pola-pola seperti ini tidak pernah dikritisi dan diprotes dengan keras, kemudian Presiden juga membiarkan, saya meyakini pola-pola demikian akan mudah atau banyak terjadi kepada masyarakat lainnya, ujar Novel. Lebih lanjut, Novel menegaskan akan tetap bersikap kritis dan terus melayangkan protes terhadap proses persidangan kedua terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap dirinya. Saya akan tetap berikhtiar untuk melakukan protes dengan cara-cara yang benar apabila nanti putusan majelis hakim juga berjalan seperti sekarang, sesuai tuntutan jaksa, kata Novel. Tak tanggung-tanggung Novel akan melayangkan protes kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meminta sikapnya agar tidak membiarkan ketidakadilan terus terjadi di negara ini. Saya tidak tahu perbaikannya akan seperti apa, akan tetapi tentunya dalam kesempatan ini kami juga mendesak kepada Bapak Presiden. Apakah masih tetap akan membiarkan? Apakah akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini? Ucap Novel. Bukankah sejak awal Bapak Presiden membiarkan perhatian soal ini, akan tetapi kemudian mempercayakan kepada aparatur yang sudah bekerja? Bukankah sudah sangat cukup alasan untuk menunjukkan aparatur bekerja dengan bermasalah di sana-sini? Novel menambahkan dirinya ingin mengajak semua kalangan masyarakat untuk bisa mengkritisi kasus-kasus yang menunjukkan ketidakadilan. Selain itu, Novel juga mengajak agar masyarakat tetap berjuang untuk memberantas korupsi dan tetap berani serta konsisten. Karena orang-orang yang terlibat dalam perilaku korupsi, koruptor dan kawan-kawannya, mereka berharap kita semua takut dengan kejadian ini, ujarnya. Kita semua jadi melemah dan kemudian mereka bisa dengan semaunya sendiri merampok dan menjarah uang rakyat.
harta dari bangsa dan negara. Saya kira hal itu yang menjadi concern saya. Novel mengaku sejak awal sudah merasakan dan mengetahui kejanggalan demi kejanggalan dalam proses hukum terhadap proses persidangan kedua penyiraman air keras ke matanya itu. Yang saya catat, saya umumkan ke media, kepada publik setiap waktu dan setiap tahap itu makin tergambar, dan saya minta untuk menjadi perhatian dan catatan kita semua, kata Novel Baswedan. Di sisi lain, ternyata ini alasan Novel Baswedan tak bongkar aktor intelektual yang menyerang dirinya. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Novel Baswedan mengaku enggan membongkar siapa aktor intelektual penyerangnya dalam persidangan. Meskipun dia menyebut banyak kejanggalan yang terjadi dalam persidangan termasuk tuntutan ringan bagi penyerangnya yang hanya dituntut 1 tahun penjara. Sebagai korban dan juga saksi, Novel menegaskan bahwa dia memang tidak diberi kesempatan untuk menerangkan fakta-fakta sebelum dia diserang. Jelas dalam persidangan, saya hanya diminta menerangkan tentang penyerangnya. Saya tidak diberi kesempatan untuk menerangkan yang sebelumnya, kata Novel dalam wawancara dalam program Kabar Petang TV One pada Sabtu 13 Juni 2020. Bahkan Novel menduga bahwa kedua pelaku penyerangnya itu belum tentu apakah pelaku lapangan yang sesungguhnya. Untuk itu dia menegaskan belum bicara soal aktor intelektual. Apakah mungkin saya menerangkan aktor intelektual di persidangan, sedangkan pelaku lapangannya yang itu, dua terdakwa atau bukan, masih belum jelas, kata dia. Selain itu, dia melanjutkan dalam sidang yang digelar tersebut, saksi penting tidak dimaksudkan dalam pokok perkara dan tidak ada pemeriksaan saksi penting. Alat bukti ada juga yang tidak dijadikan bukti di persidangan. Apakah lebih penting saya bicara aktor intelektual atau fakta-fakta yang janggal itu tadi? Saya kira pokok perkara lebih penting. Kalau saya hanya bicara aktor intelektual di persidangan itu hanya membiaskan pokok perkaranya sendiri, kata dia. Dia menegaskan juga memiliki pengalaman di bidang investigasi, karena itu Novel menegaskan tidak membuka pembahasan terkait aktor intelektual dalam kasus penyiramannya dengan air keras. Karena saya punya pengalaman dan pengetahuan di bidang investigasi, maka saya menyampaikan hal yang memudahkan penegak hukum di ruang sidang untuk memaknai dan mengambil keputusan dalam sidang, ucapnya. Sementara itu, kasus penyiraman air keras rata-rata divonis 10 tahun penjara, namun penyiram Novel hanya dituntut 1 tahun. Penyidik KPK Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis pada 11 April 2017 lalu. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK Astudia Arifianti mengatakan, kasus penyiraman air keras kepada seseorang seperti yang dialami Novel itu marak terjadi di negara Inggris, negara-negara di kawasan Asia Selatan, dan juga pernah terjadi di Indonesia. Melihat masa hukuman kepada para pelaku penyiraman air keras, mereka rata-rata divonis hukuman 10 tahun penjara. Ini banyak terjadi di negara-negara Asia Selatan yaitu Pakistan, India, Bangladesh. Walaupun secara jumlah kasus di Inggris lebih banyak, kata dia di sesi diskusi objektivitas tuntutan jaksa dalam kasus penyerangan Novel Baswedan pada Sabtu 13 Juni 2020. Dia menjelaskan motif tindakan penyiraman air keras di Inggris dan negara-negara kawasan Asia Selatan berbeda. Untuk di Inggris, tindakan penyiraman air keras itu dilakukan pada saat perkelahian antara gangster dan kasus-kasus di mana pelaku memanfaatkan air keras untuk melukai korban dengan alasan secara mudah dapat menghilangkan barang bukti. Sedangkan untuk motif di negara-negara kawasan Asia Selatan, perbuatan didasari dendam dan ada hubungan personal antara pelaku dengan korban. Tujuan jelas untuk melukai berat di negara Asia Selatan, ada motif mempermalukan korban di negara Asia Selatan ini, cara saya mempermalukan kamu, kata dia. Dampak akibat penyiraman air keras, kata dia, mengakibatkan kondisi fisik, psikologis, dan ekonomi terganggu. Dari segi substansi itu, air keras ada beberapa jenis yang jelas merusak lapisan kulit akibat melukai kulit sampai tampilan fisik berubah, kata dia. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penyiraman air keras kepada korban, maka pelaku yang melakukan tindakan pidana rata-rata diberi hukuman pidana penjara di atas 10 tahun. Di India, perbuatan diatur di ketentuan
hukum khusus ancaman hukuman tak kurang dari 10 tahun dan dapat diperpanjang hingga seumur hidup. Di Bangladesh ada 2 undang-undang khusus yang mengancam pelaku hukuman penjara 7-14 tahun, kata dia. Di Pakistan, perbuatan diatur di undang-undang khusus yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara seumur hidup atau 14 tahun penjara dan denda 1 juta rupiah atau sebesar 86 juta rupiah, kata dia.